إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته سلام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيم حمدا يوافي نعمه ويكفي مجده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق ونصرة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أبن علينا بسكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الكتاب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تمضينا بها جميع الأول والأفضل وتغفرنا بها جميع الحاجات وتطهر جميع سيئات وترفعنا عندك الدرجات وتبلغنا بأجر الغيات من خيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا أول يا حميد يا مبدئ ويعين يا رحيم يا ودود أننا بفضلك كرمك وبطاعتك المعصية وبصفاتك مسيرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فخير wassalam wa ta'ala ya dal jalali wal ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li waliwalidayya amin. Matur nuwun doanipun mugi-mugi kanthi awalipun menika menapa panjenengan dikersakaken agaripun musyawarah menika dipun jagai dipun kabulaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Akhir wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sabda dan pengarahan kepala Bapeda Kota Magelang. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat
Magelang Selatan, Bapak Lurah Tidar Selatan, Ketua RW Tidar Selatan, serta binanya, RT, RW, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain yang menjadi sahabat. Yang kami hormati Babin Sam dan Babin Kamtibmas Tidar Selatan, serta Bapak Ibu perwakilan dari UPD Kota Magelang. Di perkenalkan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa pesan dari Bapak Kepala Bapeda Kota Magelang terkait dengan acara Musrenbang Kelurahan Tidar Selatan yang merupakan tahap pertama dari 13 siklus perencanaan pembangunan nasional sebagaimana Undang-Undang 25 tahun 2014. Dalam konteks ini, konteks yang sangat krusial terkait dengan awal dari proses ini, yang akan kita sorotin adalah lembaga kemasyarakatan atau LPM yang ada di Kelurahan Tidar Selatan. Sebagaimana peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang lembaga pemasyarakatan, bahwasanya lembaga pemasyarakatan memiliki tugas adalah membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan urusan pembangunan, dan pelaksanaan urusan sosial kemasyarakatan dan budaya masyarakat. Dalam hal ini ada beberapa fungsi utama yang harus diemban oleh lembaga pemasyarakatan. Yang pertama adalah menampung dan penyaluran aspirasi dalam event ini, dalam pelaksanaan musyawarah ini adalah dituntut suatu partisipasi ya, dari lembaga pemasyarakatan itu adalah menampung dari aspirasi warga yang ada di wilayahnya, termasuk dalamnya adalah pengendalian atau pengawasan pelaksanaan dan istilahnya terkait dengan hasil-hasilnya adalah melakukan perawatan juga. Kedua, yang dalam khususnya barang, jasa ataupun pelayanan administrasi mana Undang-Undang 25 tentang pelayanan publik. Di sini peran vital dari lembaga masyarakat khususnya RT RW sangat diperlukan. Berikutnya adalah penyusunan pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan serta dan pengembangan hasil-hasil pembangunan. Peran berikutnya adalah pengembangan kreativitas kenakalan penyalahgunaan obat terlarang narkoba bagi remaja. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya terkait dengan hal tersebut adalah sudah merupakan suatu extraordinary crime narkoba ini, sehingga lembaga dan masyarakat yang ada di wilayah harus peka terhadap hal tersebut. Berikutnya adalah pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Ya, seperti tadi atas saya sampaikan bahwasanya di sini insting dari lembaga masyarakat harus juga peka terhadap potensi maupun permasalahan. Dalam hal ini istilah no left one behind, artinya tidak ada yang terlewatkan, harus menjadi prioritas. Karena mereka juga harus mengetahui betul seperti apa kondisi di wilayahnya, baik terkait pengangguran, daerah kumuh, PMKS atau dengan masalah kesehatan sosial, terkait dengan kemiskinan, pengaruh utamaan baik itu gender ataupun hak anak, terkait dengan mitigasi bencana. Berikutnya terkait dengan hak politik. Ya, dalam hal ini lembaga masyarakat juga harus peka terkait dengan hal tersebut, mengingat di tahun 2020 nanti Kota Magelang akan menyelenggarakan pesta demokrasi terkait dengan pemilihan kepala daerah. Artinya apa? Lembaga masyarakat juga harus menjadi garda terdepan sehingga partisipasi politik di wilayahnya dapat optimal.
Demikian disampaikan yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu paparan kegiatan Muslim Kelurahan Kuda Selatan. Kepada Bapak Agus Sarjana Sosial disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Bapeda atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Camat Magelang Selatan, yang saya hormati Ketua LPM Tidar Selatan, yang saya hormati Kepala OPD atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala bagian di sekretariat tata pemerintahan, terima kasih Rabu sendiri. Yang saya hormati Bapak Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, PKK, Karang Taruna, dan Forum Anak, serta kader kesehatan yang hadir pada kesempatan ini yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu yang berbahagia. Sebelum saya menyampaikan paparan, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir memenuhi undangan kami dalam rangka musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Tidar Selatan untuk RKPD Kota Magelang tahun 2021. Tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah SWT pada kesempatan ini. Kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyatu di aula Kelurahan Tidar Selatan ini dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan pelaksanaan ini nanti diberikan kelancaran, kemudahan, dan hasil yang baik. Tidak lupa pula Babinsa, Babin Kamtibmas yang saya banggakan, mitra Kelurahan Tidar Selatan, dan Pak Kiai yang tadi membacakan doa. Terima kasih semuanya yang hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, akan kami sampaikan terkait dengan perencanaan musyawarah pembangunan yang beberapa waktu yang lalu kita telah mengadakan perang musrah pada tanggal 7. Itu adalah timbulan dari Bapak dan Ibu sekalian yang dihimpun melalui Ketua RW, RT, kemudian sampai di kelurahan. Telah dibahas beberapa usulan Bapak dan Ibu sekalian selaku mewakili dari seluruh masyarakat Kelurahan Tidar Selatan. Setelah diadakan survei oleh Dinas PUPR, kemudian Dinas, hasilnya akan kita tanyakan dari apa yang menjadi usulan Bapak dan Ibu sekalian. Tentunya seluruh usulan ini tidak semuanya diakomodir, semuanya adalah sifatnya usulan, ikhtiar. Kita pun nanti akan meneruskan ke OPD terkait, kecamatan, dan seterusnya di tingkat kota. Untuk itu nanti terkait dengan skala prioritas yang akan kita laksanakan, baik di lingkungan kelurahan, kemudian yang masuk di anggaran APBD melalui OPD terkait,
Nanti kami hadirkan dari OPD terkait. Apabila itu tidak bisa diakomodir, tentunya beralasan. Untuk terkim, kita hanya bisa membiayai di bawah 50 juta, ya, 50 juta. Ini untuk bisa diketahui. 50 juta ke atas berarti sudah ke terkim. Ya. Kemudian yang PUPR juga 300 juta, mungkin yang bangunan 300 juta, pengaspalan itu PUPR. Kalau yang di bawahnya di sini kewenangannya. Ya. Mohon izin saya mulai. Ya. Saya tak berdiri di sini aja biar dan saya melayani. Sebelum saya sampaikan untuk perencanaan di 2021, kita lihat dulu flashback-nya, ya, yang di tahun 2019. Di tahun 2019, ya, ini ada kegiatan rehabilitasi sedang berjalan di kantor yang panjenengan ini tempati. Ini termasuk di 2019 di perubahan, ya, lapangan aula yang bisa difungsikan untuk olahraga, ini sudah. Kemudian ada bergola, ya, ini untuk peneduh tanaman, ada 2. Kemudian ada jalur disabilitas yang tadi Bapak Ibu lewat, itu sebetulnya tidak untuk lewat Bapak dan Ibu sekalian. Kalau darurat, ya, itu juga bisa membahayakan karena juga izin, pernah ada yang jatuh. Kemudian ada kamar mandi ada di belakang, di aula yang ada di belakang sana. Harapannya kamar mandi itu bisa digunakan pada saat aula yang di sebelah utara ini ada kegiatan, sehingga tidak sini karena hanya ada 1, 2, dan 3 di sana. Oke. Kemudian pagar makam di RW 3 infrastruktur kelurahan, RW 3 dan RW 6, 2 paket nilainya 76.294.000. Terrealisasi 71.907.474. Kemudian yang berikutnya pemeliharaan jalan dan jembatan di RW 8, jalan paving 2 paket anggaran 57.250.000 rupiah. Kemudian di RW 12 ini pemeliharaan jalan pavingisasi nilainya 33.437.000 rupiah. Kemudian yang berikutnya pemeliharaan saluran drainase gorong-gorong di RW 2, 1 paket 35 juta rupiah di RW 2. Yang terakhir di RW 4, ya, saluran drainase dan gorong-gorong nilainya 31 juta rupiah. Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelurahan di tahun 2019. Kita lihat secara visual fisiknya. Ini lapangan yang kita tempat ini sudah kita launching untuk pertandingan internal Tiga Selatan yang diprakarsai oleh LPM. Kemudian disabilitas yang sebelah tadi, yang Bapak Ibu mungkin ada yang jalan ke sini, ya. Ini untuk disabilitas sebenarnya. Kemarin pada saat rapat ada yang jatuh. Ini yang salah yang kita juga tidak tahu, ya. Jadi ada yang jatuh dari sini pleset, Pak. Padahal ini tidak diperuntukkan untuk berjalan kaki, ya. Artinya seperti itu. Kemudian ini bergola, ada 2, ini yang terpapan 1, ada di sebelahnya 1 lagi. Bapak Ibu misalnya dari sebelah sana. Kemudian ada kamar mandi yang di belakang aula, di belakang garasi, itu
itu ada kamar mandi. Pak RT belum pernah? Belum ya? Belum. Nanti bisa dituliskan di sini. Fisiknya betul apa enggak? Ini jadi kegiatan infrastruktur yang ada di kelurahan. Ada 4 kegiatan. Ini yang pagar makam 6, ya, RW 6. Tidak ada. Pak Riyadi, betul ya? Ini 0, ya, kemudian 100% sudah selesai. Di RW 3, ya, RW 3. RW 3 salahan ya, salahan. 0%-nya, kemudian ini 100%-nya, seperti ini. Ini pagar makam. Kemudian yang di RW 8, ya. Ini kok fotonya nggak kelihatan ya? Karena bayangan ini 0%-nya seperti ini. Kemudian 100%-nya ini juga seperti ini. RW 8 sudah bisa merasakan? RW 8 tahu nggak? Oh enggak. Ini dia Pak Joni. Iya betul ya. Kemudian yang di RW 8 lagi ini ada ini. Ini ada 2 paket nih. Ya 0%-nya kondisinya seperti ini. Kemudian di paving 100% sudah menjadi paving skipan. Betul ini RW 12. Ini 0%-nya. Kemudian RW 12. Oke, betul ya. Kemudian di RW 2, ya. RW 2 saluran ini sudetan ya ini 0%-nya. Kemudian 100%-nya adalah sudetan ini. Karena ini airnya sering meluap, kemudian dipecah sampai ke sebelah timur. Tapi kondisi saat ini pun ini di sebelah sini masih meluap. Ya, kemarin dari RW 2 Pak RT kesini hujan, laporan meluap Pak. Setelah kita cek ke sana, kok sudah surut. Berarti saya belum bisa membuktikan ini. Itu ya Pak, ini nanti pada saatnya di Amerika. Nah, ini karena kemarin juga sudah disurvey. Kelihatannya tanggul yang di sini harusnya naik lagi dari PUPR. Ini karena ini turun Pak sini. Nah, sampai sini airnya tidak. Kemudian RW 4 ini tidak bareng, tidak bareng Pak Kirman. Pak Kirman ya, harus. Ini saya sebetulnya sambil ngapal aja nih, karena belum tahu wilayahnya, karena baru 5 bulan. Saluran di RW 4 0%-nya, kemudian 100%-nya sudah jadi seperti ini. Ini tahun 2019. Kemudian beberapa OPD yang membangun di lingkungan wilayah Kelurahan Indah Selatan, ya. Di antaranya adalah ada di Palang Tahu dari Perindak, tahu ya? Dari Perindak, ini Palang Tahu dari Perindak, ya. Kemudian yang MCK ini dari Dinas Pergi, tahu ya? Ya, ini jadi fasilitas yang dibangun di wilayah Kelurahan Indah Selatan. Kemudian jalan aspal beringin 2 tidak campur di RW 1. Ini di PUPR ya. PUPR. Kemudian jalan aspal Ketarkan Raya juga di PUPR ya, atau Perkim ya. PUPR. Ini sesuai dengan batasannya, sehingga ini kewenangannya ada di PUPR. Ya. Tapi nanti kita lihat yang usulan berikutnya dari sini ke utara hasilnya seperti apa. Ini pada saat ini belum tentu bisa diaspalkan itu. Ya. Ini supaya Bapak dan Ibu juga tahu ya. Mungkin
Ipal tahu kalau yang di RT 4 RW 1 masih sudah tahu ya. Tapi mungkin yang di sebelah sini belum tahu kalau ada ipal tahu. Nih. Kemudian untuk kegiatan tahun 2020, nih, tahun ini kita nanti akan melaksanakan beberapa kegiatan. Ini masih melanjutkan rehab pagar makam di RW 1 dan RW 3. Ya, ini 3 paket RW 1, kemudian infrastruktur kelurahan. Ya. Jadi ini yang di Tidar Sawit dan Tidar Campur ini. Tidak campur, itu ada makam, ya. Dan nanti ini diberikan kelancaran, ya. Kemudian ada paving di RW 6, panjangnya 66 meter, pagunya 40 juta. Ya. Kemudian saluran drainase gorong-gorong di RW 2 di 49.700.000 rupiah. Kemudian di RW 5 juga drainase gorong-gorong 96 meter 55 juta rupiah. RW 9 ini juga gorong-gorong 26 meter 35.630.000. Ini yang di tahun 2020. Ini ilustrasinya, ya, lokasinya. Ini rencananya ini pagar makam yang akan kita buat pagar makamnya. Ini di RW 1 Tidar Campur. Sebutan kerennya adalah Kampung Warna-Warni. Oke, sekarang baru musola, mungkin sudah bisa dan diketahui nanti akan menjadi lebih menarik lagi. Kemudian ini yang paving Tidar Baru, RW 6 Pak Ariadi, ini dari Pak Irfandi, ada yang tahu ya? Atau yang mau ini? Dari RW 6 belum. Kemudian tutup saluran ini yang Tidar Sawit. Kemarin juga sempat di survei, tapi ini maksudnya yang di kelurahan, dengan kelurahan nanti kita lanjutkan sesuai dengan usulan yang dulu Pak Bandi. Ini mungkin harapannya bisa menjadi akses memperpendek jalan untuk jalan ke sana. Okay. Kemudian yang tutup saluran ini yang grill ini yang ketiga Pak RW 5. RW 5 Pak Selamat berapa badannya? Pak Selamat berapa? Betul. Ada yang mau pilih? Betul itu kan? Oh Pak Akhir. Iya karena ngecek juga jadi sambil ngecek ini saya ngapal lagi juga sebenarnya. Kemudian ini tutup saluran turunan RW 9. Nah ini jelas Pak RW-nya Pak Jumbaran ya. Ini tutup saluran yang ini sebelah selatan. Ini untuk tahun 2020 yang akan kita laksanakan. Kemudian yang dari Perkim Pak, ini Perkim juga akan pelaksanaan pekerjaan. Saya cepat saja ya. Yang Perkim ini nanti di buku pada sudah ada. Infrastruktur kelurahan satu kegiatan 237 juta. Kemudian rehab jalan di RW 9 ya, rehab jalan di RW 9. Kemudian rehab jalan lagi ini di RW 10. RW 9, RW 10. Kemudian saluran drainase gorong-gorong di RW 2 Pak Bani, RW 2. Kemudian saluran drainase gorong-gorong juga di RW 5
saluran drainase gorong-gorong RW 2 lagi, ini. Kemudian drainase gorong-gorong di RW 4. Ini yang nanti akan dilaksanakan di Perkim. Mudah-mudahan tidak bersama dengan kegiatan yang lain. Lokasinya ini. Jadi, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk pada daftar urutan kegiatan prioritas SKPD. Mestinya SKPD-nya Kelurahan Tidar Selatan, OPD Kecamatan tahun 2021. Yang kita usulkan ke OPD Kecamatan di Lokus Kelurahan. Ini ada sasaran SKPD terwujudnya kualitas dan cakupan pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh dengan meningkatkan ketersediaan sarana prasarana infrastruktur pedesaan dan perkotaan yang memadai. Programnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan, bulan bakti gotong royong ini 12 RW. Kemudian infrastruktur pedesaan kelurahan Tidar Selatan ini pagar makam di RW 9, RT 3 RW 9. Nonton ini? Ada nih. Ini kemudian pemeliharaan saluran irigasi di RT 1 RW 7. Nilainya 37 juta. Kemudian pemeliharaan jalan paving di Kemuning Senja RT 2 RW 6 181 meter 35 juta. Kemuning Senja. Kemarin dicari dengan DPU sama PUPR dengan Perkim belum mungkin sampai bicara ini. Kemudian pemeliharaan saluran irigasi drill besi di RW 3. Terdapat saluran drainase gorong-gorong 36 meter kali setengah meter 40 juta. Kemudian pemeliharaan jalan paving makam RT 2 RW 2 ini 156 meter 32 juta. Kemudian pemeliharaan infrastruktur kelurahan satu kegiatan 35 juta. Yang ini nanti juga fleksibel, artinya fleksibel itu kita ada pengusulan dana sekian ini nanti sebagai stimulan juga. Kalau saya punya bahannya mungkin jadikan tenaganya. Ini gitu. Jadi swadaya gotong royongnya di sini bisa muncul dan harus teradministrasikan. Karena ini juga menjadi bagian dari bidang di LPM. Ini yang rencana yang akan dilaksanakan prioritas OPD kecamatan di Lokus Kelurahan. Nanti mohon masukan caranya. Kemudian lokasi-lokasinya adalah cara ilustrasinya. Ini yang RW 9 ini belum ada pagarnya yang di sebelah sini lagi. Ini nyambung nih. Nanti harapannya nyambung karena makam ini untuk 2 RW turunan sama 2 RW, 2 lingkungan RW dan turunan. Kampung Turunan dan Kampung Tidar Bareng. Ini. Kemudian saluran di RT 1 RW 7. Ini seperti ini Pak kondisinya. Kemarin disurvei menjadi prioritas yang akan kita laksanakan di 2021. Kemudian jalan paving di RT 2 RW 6 ini Kemuning Senja. Ini mungkin sudah agak miring ya. Sudah berapa tahun? 7 tahun masih seperti ini bagus sebenarnya ya. Nah ini di RW 3 ini mau nutup grill yang ada di sini. Grill ini mau ditutup. Harapannya ini maksudnya sudah bagus ya, tapi paling tidak bisa menjadi ikon lagi seperti tidak campur.
nanti wisata religius mungkin bisa di sini. Ini sudah nanti bisa ada pengembangan kampung organik juga. Pak RW 3, Pak RW 3. Harapannya nanti juga di sini nanti ada IPAL komunal, kemudian ada nanti pengembangan kampung organik. Harapannya di sini juga akan paling tidak sama dengan di 3 campur ini. Jadi nyambung gitu. Satu paket kalau misalnya one day tour itu bisa sampai ke sana. Kemudian paving makam RW 2 Ida Sari. Ini yang bahasa yang ini nih. Pak Bani. Ini yang paving makam RW 2. Kemudian ini kita ini beberapa yang kita usulkan dari kelurahan, seluruh rangkaian kerja kegiatan yang ada di kelurahan kita usulkan ke kecamatan. Kemudian daftar urutan kegiatan prioritas kelurahan, swadaya masyarakat maupun melalui pendanaan lainnya, P2KPKP dan RPLP. Ini dari kotaku Rawu betul ya? Kotaku ada yang Rawu? Tidak ada. Tadi sepertinya izin tapi ada yang mewakili. Tidak ada. Ini repotnya. Satu RW ada di kelurahan. Karena berkaitan dengan kota program kota tempat umum, masih ada satu indikator yang di sini juga muncul. Di samping drainase yang kurang bagus itu mungkin tadi sudah banyak diusulkan. Kemudian pelatihan untuk penanggulangan kebakaran. Ini yang ada di rumah tangga. Ini kalau 12 orang satu kelurahan, ini hanya satu RW satu-satu nih. Nanti mungkin bisa dikembangkan sendiri apabila ini bisa diteruskan oleh OPD terkait. Ini yang dari Satpol PP. Kemudian kita lanjutkan yang untuk daerah. Daerah ini. Daerah ini. Sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga. Ini 12 RW, lokasinya di Kelurahan Sida Selatan, pagunya 25 juta. Nanti ini untuk pagu dan sebagainya, mesinnya menyesuaikan. Kemudian pelatihan daur ulang sampah organik 12 orang. Kalau 12 ini idealnya karena 12 RW, ini mungkin satu-satu ya, diharapkan semuanya ada untuk daur ulang sampahnya. Kemudian kalau Monef ini dari DLH sudah menjadi kegiatan Monefnya, ini pasti akan dipantau Pak Jumarwan. Pak Jumarwan. Oke, ini mesti dipantau Pak. Ini sudah menjadi kegiatan Monef terpantau. Kemudian ini Pak, yang satu hal, karena sekarang ini kalau lokasi di Selatan memungkinkan untuk roda 3 berubah itu sebenarnya sudah tidak ada. Orangnya udah capek untuk nyuruh berubah, bebannya segitu, orangnya udah tua-tua. Jadi rata-rata sudah tua-tua yang petugas sampah ini. Dan mungkin kalau naik turun dan sebagainya, ini harus didorong suami istri biasanya. Justru mungkin juga ada kendaraan roda 3, ini diusulkan 1 unit. Ini kita sebutkan di Kelurahan Tidak Selatan. Ini ada 1 unit yang diusulkan di RW 12.
RW 12 usulan ini, kalau saya lihat batasannya adalah tahun 2021 usulannya 3 kendaraan untuk 3 kecamatan. Dan nanti pada kemudian usulan potisasi di biogas ini lokasinya di TPS 3R yang menjadi binaannya dari DLH. Bahasanya di sini untuk edukasi juga, yang jalur masuk ke TPS 3R untuk potisasi yang ada di bawah. Karena beberapa waktu yang lalu ini sering juga dikunjungi setelah imbas dari pengolahan tahu, kemudian diserahkan. Pak Nardi Rawon ada 2. Ini dulu dari berikan di belakang. Kemarin yang Rawon habisnya. Ini kemarin ada usulan, ini Pak Kesbang Pol dan Dinmas atau tingkat Rawon? Kesbang Pol? Tidak ada. Kalau ini saya kira di sana sudah ada kegiatan, karena ini kemarin juga kita baru diundang untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2020 dan seterusnya masih tetap dilaksanakan. Ini di Snaker, ada permohonan pelatihan komputer, untuk terbinanya tenaga IT. Kemudian ini selalu diusulkan, tetapi sepertinya belum bisa terrealisasi. Pelatihan setir mobil, setir dan montir, kemudian pelatihan menjahit, kemudian pelatihan membuat kue, pelatihan reparasi HP. Nanti mohon untuk bisa memberikan keterangan dari Desnaker. Saya lanjutkan. Dinas Pertanian dan Pangan. Ini ada pelatihan optimalisasi pemanfaatan pekarangan dengan tanaman sayuran dan buah tabulapot. Dari pertanian orang bagi. Kemudian pelatihan tanaman anggrek, kemudian pelatihan tanaman hias, bunga dan anggrek. Kemudian DPU PR, DPU ini kemarin dari hasil pramusrek ada yang sudah bisa ditentukan, ini yang menjadi prioritas. Pemeliharaan peningkatan jalan dan jembatan, jalan tidak salahan dan tidak campur, berarti yang jalan salahan sampai ke tidak campur atau sebaliknya dari tidak campur kesalahan. 3.000 meter persegi, lokasinya tidak campur RW 1 dan RW 3 ini dari DPU. Ini lanjutannya ke sana ini sudah hasil survei. Kemudian jalan dan jembatan PJKA RW 10, yang nanti mohon penjelasannya dari DPU ini karena asalnya asal PJKA. Kemudian ini rehabilitasi pemeliharaan saluran drainase gorong-gorong sepanjang tidak salahan sampai dengan tidak campur. Ini juga sudah disurvei. Kemudian saluran drainase salahan tidak campur toko sawit. Ini yang menuju ke Kartos jalurnya perbatasan antara salahan kemudian tidak sawit sama salahan. Kemudian rehab saluran drainase gorong-gorong
RW 1. Kemudian perbaikan drainase di RW 9 230 meter di RW 9, drainase Pak Nanti yang kemarin. Kemudian pendidikan di RW 2, RT 3 RW 2 selain Pak Bani. Kemudian dinas perkim, ini peninggian layanan jembatan yang ada di penghubung Tidar Campur dan Tidar Sawe RT 3, 100 meter di RW 1, kemudian pavilisasi di RT 2 RW 2, pembuatan layanan di RW 3 RT 3 RW 3, kemudian penutupan saluran menggunakan drill di RW 3. Ini tadi yang sudah masuk ke kelurahan. Kemudian pengaspalan jalan Kemuning 3 RW 4, rehab aspal di RT 3 RW 5. Kemudian yang parkir, masih parkir ini, rehab jalan paving RT 1 dan RT 2 RW 5. Kemudian paving juga di RW 9, pemeliharaan jalan aspal di RW 11, rehab jalan paving RT 1 RW 12, pemeliharaan jalan aspal di RT 1 RT 2 RW 11 juga, kemudian rehab jalan paving RT 1 RW 12, rehab jalan paving RT 4 RW 10. Kemudian di RW 7 drainase jalan RW 8 menuju RW 7, drainase juga jalan Ketapeng, tutup drill besi, ini nilainya besi tidak masuk seperti ini. Kemudian drainase di RW 4, ini nanti diusulkan ke kelurahan. Kemudian drill besi juga jalan Kemuning. Perbaikan ipal komunal yang ada di RT 2 RW 1, pembuatan sanitasi di RW 9, oke. Kemudian untuk dinas perhubungan ada usulan cermin Cembung, ada 8 unit dinas perhubungan. Lokasinya di RW 2, RW 10 dan RW 12. Kemudian kita lanjut, ada 8 unit di RW 2 dan RW 4. Kemudian DP 4 kami, ada yang tahu DP 4 kami? Pendampingan penyelenggaraan RFD, fisik dan non fisik, 2 lokasi, 150 juta. Hari ini mestinya ada survei. Hari ini survei. Ini kita usulkan senderan yang ada di SMK Tarakanita sebelah jalur yang masuk ke Rusunawat. Kemudian pembinaan administrasi dan pembakaran anggota LPMK 30 orang. Kemudian ini yang baru kemarin juga masukan usulan dan dari tempat kami
seragam untuk LPMK, ya, 30 orang. Ya, seragam untuk LPMK kita usulkan untuk 30 orang. Kemudian kegiatan yang belum disepakati, ini menurut versi ini ya, jalan pengaspalan yang di RW 4, RW 7, RW 8, 3 RW kondisi jalan masih bagus setelah kita lihat survei. Kemudian rel saluran drainase di RW 2, 5 dan 12 belum bisa realisasi. Kemudian rel jalan paving di RW 2, 7, 8 dan 12 ini juga belum bisa kita usulkan. Rehab talun jadi juga di RW 1 dan RW 9. Municipal komunal ini juga. Kemudian RTLH, ya, RTLH ada database sementara kita tahu dulu. Nanti mungkin bisa masuk ke BSPS. Kemudian rehab seskapling dan maut ini juga terkait dengan aset-aset, ya. Kemudian peralatan kesehatan untuk posyandu, modal usaha dan alat-alat lainnya kita rangkum menjadi satu, ya. Kemudian pembangunan lapangan olahraga juga, kendaraan aset, jaman keluarga, ya. Kemudian peralatan sarana prasarana untuk kegiatan sosial juga sama, termasuk ini pemindahan tiang listrik juga, tempat sampah, CCTV RW, kemudian cerobong tungku pabrik, seragam PKK, perlengkapan cuci motor ini juga belum bisa kita akomodir. Kemudian proyeksi untuk tahun 2022 ini pengaspalan Jalan Kemuning Raya RW 4, kemudian pendalaman selokan di Jalan Ketapeng Raya, ini pengerukan yang ada di Jalan Ketapeng Raya untuk selokan, kemudian menutup jalan dengan besi grill, ini tahun 2022, pembuatan drainase di RT 2 RW 1, rehab Jalan Kemuning Sari RT 3 RW 6, rehab Jalan Paving RT 2 Samping MCK RT 2 RW 12. Ini untuk long list 2022. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang dapat kami paparkan kegiatan usulan, ya, dari Bapak dan Ibu sekalian musyawarah. Kemudian kita himpun, kita rangkum, kita sampaikan kepada yang berwenang. Hasilnya nanti kita tunggu jawabannya. Sifatnya semuanya sebuah kan sejak awal. Masalah nanti pada pelaksanaannya dari berbagai macam, syukur bisa yang cukup bisa swadaya, itu akan lebih bagus. Demikian yang dapat kami paparkan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu tanya jawab yang akan dimoderatori oleh Ketua LPM Kelurahan Tidara Selatan. Kepada Bapak Setia Nugroho kami persilakan. Yang kami hormati Bapak Camat Magelang Selatan, yang kami hormati Bapak Kelurahan Tidara Selatan, yang kami hormati juga Bapak Kepala Bapeda atau yang mewakili ini. Demikian juga
Bapak Ibu UPD yang hadir pada saat ini, demikian juga Ketua RW, Ketua RT, dan juga PKK. Pada kesempatan saat ini kita memiliki sesi tanya jawab, dan tanya jawab ini akan kami bagi menjadi 3 sesi. Setiap sesinya adalah 3 orang. Nanti seperti itu. Dan sebelum masuk ke dalam tanya jawab, saya akan menyampaikan beberapa masalah yang ada di Kelurahan Tidar Selatan selama ini kami rasakan. Yang pertama, mengenai tanah PJKA yang ada di RW 7, 8, 9, 10, dan 11. Di sini kita membutuhkan sebuah perhatian. Memang yang selama ini itu memang belum bisa, kita belum bisa mengakses ke sana di dalam pembangunan yang ada di sana. Yang notabene di sana itu juga merupakan banyak warga masyarakat yang ada di sana yang membutuhkan perhatian juga. Di sini bagaimana mencari solusi agar kita bisa membangun yang ada di sekitar rel kereta api ini. Memang selama sudah sekian mungkin puluhan tahun kita sudah mencoba, tetapi tetap tidak masuk di sana. Bagaimana kita mencari solusi agar supaya kita bisa masuk akses ke sana, agar supaya masyarakat di sana tidak menimbulkan terjadi salah persepsi. Padahal kita tahu bahwa di sana itu memang banyak yang kumuh. Nah, kita masuk ke sana mengadakan pembangunan apa? Salah satunya pengaspalan yang mungkin notabene di dalam dipaparkan oleh Pak Lurah tadi juga tidak masuk. Tetapi selama ini juga ada yang sebelah selatan itu bisa diaspal. Saya belum tahu ini dari mana. Solusi ini dari mana kami belum tahu. Mudah-mudahan kita bersama-sama agar supaya kita bisa membangun di sana, agar sama haknya dari tempat-tempat lain, dan di sana kita mengharapkan agar tidak terjadi kekumuhan. Demikian juga di antara rumah-rumah atau pabrik-pabrik tahu yang ada di sana, itu di bawahnya ada saluran air yang notabene itu dipakai untuk pembuangan limbah. Nah, yang terkena akibat di sini adalah teman-teman kita yang ada di RW 9, RT 3 kalau salah ya. Itu di sana di sebelah selatan, ngeri, baunya bukan main. Bagaimana mengatasi hal ini? Demikian juga kalau kita lewat jalan Beringin 6, itu kalau di depan Nandulan
aluminium, yaitu kalau nggak salah las 6 bulan itu. Kalau kita lewat di sana, baunya seperti itu. Minta ampun. Nah, ini untuk bisa mohon ada perhatian supaya tidak terjadi sosial yang ada. Yang kedua, yaitu mohon perhatian, yaitu tentang daerah perbatasan dengan Kabupaten. Yang notabene di sana kita sudah melihat keadaannya ada di sana. Apabila terjadi hujan, itu memang arus air itu sangat besar dan cepat, sehingga sampai melongsorkan sebagian selokan yang ada. Nah, di sini mohon perhatian di sini untuk bisa, selain itu juga di dalam tikungan yang sebelah timur sana itu karena jalannya juga menikung ke sini. Nah, ketika jalan itu menikung, kan tidak kelihatan yang dari sana pejalan pengguna jalannya maupun dari sini itu tidak kelihatan, dan itu jalannya juga agak sempit, sehingga mungkin saja bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sehingga kami mohon untuk saluran air yang ada di sana untuk kita perhatikan. Mungkin bisa ditutup atau bagaimana. Itu dari timur, dari jembatan yang paling timur perbatasan dengan Salahan sampai ke Atos. Demikian juga yang di dekat Atos di sana itu ada jalan yang malah digunakan untuk tempat parkir. Jadi ini dapat mengganggu pemakai jalan yang di sini. Yang itu masih berhubungan dengan yang kedua tadi, masalah adanya jalan yang beralih fungsi, yang mana di sana itu menjadi tempat parkir. Kemudian yang RT 5, RW 1 itu juga ada tempat jalan pakai untuk jualan. Itu jualannya itu di jalan itu, sehingga kami mohon perhatian. Ini nanti bagaimana untuk bisa mengatasi itu yang ada di Cabur. Itu sekitar di Tasio. Yang ada di RT 1 RW 5. Di situ banyak sekali ada sekitar itu yang dipakai untuk jualan. Nah, di situ apakah kita bisa menata PKL agar supaya terlihat indah, terlihat enak pada mata, sehingga setiap pengguna jalan juga tidak terganggu. Yang kita jalan Beringin 6 itu di situ
air, di mana di antara PKL beberapa warga masyarakat yang di situ membangun bangunan sungai. Apakah ini sudah sesuai dengan tata kota yang ada di Kota Magelang? Kami mohon perhatiannya di sini. Sehingga kalau memang bisa seperti itu, nanti mungkin sebagai saran itu untuk PKL tentang tadi sehubungan dengan apakah IMB membangun dia diizinkan. Itu nanti juga ini merupakan awal pertanyaan bagi teman-teman yang lain nanti. Saya kira itu saja dulu. Nanti kalau ada yang lain saya masuk ke dalam saluran tanya jawab. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, kita pada saat ini akan masuk ke dalam sesi pertama di sesi tanya jawab pada saat ini. Seperti tadi saya sampaikan, ada 3 sesi. Satu sesi ada 3 penanya. Kami silakan dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Monggo. Ada yang mau bertanya? Yang sebelah utara, Ibu PKK ataupun yang lain? Masih setengah jam kita punya waktu. Setengah jam kurang 10 menit. Nggak ada ya Bapak Ibu? Kalau memang tidak ada, ya silakan. Kami serahkan kepada OPD untuk menanggapi. Kami persilahkan beberapa usulan yang sudah disampaikan tadi, termasuk dari permasalahan utama yang tadi kami sampaikan kepada OPD yang bersangkutan. Kami persilahkan. Mohon urut dari ininya saja Pak, dari urut dari belangko ini Pak, dari usulan diurutkan dari belangko usulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi saya minta untuk yang dari penanggapannya dari belangko-belangko urutan, karena memang untuk ini apa itu tadi ada yang disebutkan pertama bisa pertama yang ada Bapak Camat dan Bapak Lurah dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada siang hari yang kami hormati yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Kami menanggapi kaitannya dengan Satpol PP atau Satpol PP dalam hal ini ada 2 permintaan. Yang pertama adalah hidran kering. Intinya hidran kering
Dan perlu kami sampaikan bahwa untuk ini di lokasinya di kelurahan ada, mohon untuk bisa disinkronkan dengan program kami yang sekarang ini. Yang kami sasar adalah orang-orang yang langsung terhadap kebakaran rumah tangga ataupun kebakaran yang lain. Contohnya bakul-bakul mie ayam, bakul bensin, bakul bakso dan lain sebagainya yang benar-benar ibu rumah tangga ataupun ya ibu rumah tangga ataupun orang-orang yang benar-benar api bisa langsung. Itu untuk tahun 2020 ini kita sudah ada programkan, dan alhamdulillah nanti kita diikuti oleh 2 anggota. Pertama, kemarin saya membentuk dari Bapak Camat yang ditunjuk karena satu kecamatan, jadi Kelurahan Margasari, dan kita sudah ada koordinasi, dan ini saya juga sudah dibawakan oleh Pak anggota DPR bahwa acaranya kita manut karena banyak sekali anggota DPR, acaranya padat sekali, dan kami sudah mengambil nanti untuk kelurahan tersebut nanti jadwalnya manut kita juga manut kegiatan anggota DPR. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf. Mohon nanti kalau ada pertanyaan bisa kita yang bisa, yang tidak bisa nanti kita kaji lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Dari daftar sudah memberikan beberapa tanggapan yang berhubungan dengan daftar itu sendiri. Kemudian kepada OPD yang lain. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Deskripsikan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua LPM tadi kaitannya dengan permasalahan aset, utamanya PT KAI. Kaitannya dengan aset PT KAI ini sebetulnya tidak hanya masalah lokalitas, masalah di kelurahan, namun menjadi permasalahan secara berjenjang, tidak hanya tingkat kelurahan tapi juga tingkat kota, demikian juga kota kabupaten, di tingkat provinsi, juga di tingkat provinsi dan nasional. Artinya ini memang bukan masalah yang mudah untuk diberikan solusinya. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa untuk penanganan kawasan kumuh di Kota Magelang pada tahun 2000 berdasarkan intervensi di sini, ternyata itu memiliki sejumlah untuk menambahkan adalah masalah kaitannya dengan aset, di mana dalam konteks penanganan kawasan hukum ini jadi sebetulnya tidak hanya masalah lokalitas saja, namun sudah secara nasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Kota Magelang ada organik yang PUPR, dalam hal ini adalah kota tanpa kumuh, memang menyampaikan beberapa poin. Satu, kaitannya dengan sewa itu sendiri. Kenapa pemerintah dengan pemerintah kok ya sewa? Dan juga sewanya tidak murah, ya, terlalu mahal bagi Kota Magelang. Nah, untuk itu tadi disampaikan juga permasalahannya kita terbentur, artinya pengembangan wilayahnya terbentur kaitan dengan aset. Artinya tidak hanya pada masalah permukiman. Nah, kedua kaitannya dengan
permasalahan aset KAI, kami juga pada tahun 2012 dengan leading sektor dari dan kawasan permukiman melibatkan bagian hukum, kemudian Bapeda, kemudian ada dari bagian aset, karena di Indonesia salah satu pionir kota yang maju adalah Surabaya. Kami juga sudah melakukan studi komparasi bagaimana kota Surabaya dalam mengatasi masalah squatter. Ternyata permasalahannya sama. Nah, dengan adanya sistem sewa ini bagi kota Magelang sangat berat. Kalau kita lihat sendiri dari sisi keuangan dan juga dari sektor dunia usaha, kita tidak memiliki katakanlah badan usaha atau katakanlah lembaga-lembaga keuangan yang mampu katakanlah melakukan pematangan lewat CSR-nya. Ini berbanding terbalik dengan di Surabaya. Di Surabaya ini di situ CSR-nya yang berfungsi yang baik, karena memang lembaga-lembaga keuangan di sana juga sudah tingkat nasional. Artinya pada kesempatan ini kami menjawab Bapak tadi. Artinya memang permasalahannya sangat kompleks dan tidak hanya pada tingkat lokalitas, tapi ini sudah menjadi tingkat nasional. Kotaku sebagai organik dari Kementerian PUPR sudah menyampaikan ini, dan sampai hari ini belum ada tindak lanjut kaitannya dengan pengelolaan aset. Seperti yang sampaikan tadi, Kota Magelang masih ada PR 18 hektar dan 6 hektar itu kaitannya dengan lahan milik PT KAI dari mulai Kelurahan Tidar Selatan sampai Kelurahan Kedosani. Masih tersisa 6 hektar kawasan kumuh di kawasan squatter. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ini menjadi semacam informasi nih kaitannya dengan semuanya saja yang hadir di sini, bahwa kaitannya dengan penanganan kawasan kumuh, karena salah satu permasalahannya adalah kaitannya dengan aset KAI. Sebetulnya pemerintah Kota Magelang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mensukseskan kaitannya dengan program akses universal, utamanya pada penanganan kawasan kumuh pada tahun 2019 agar kawasan kumuh di Kota Magelang 0%. Namun ternyata usaha kita juga banyak kendala di dalamnya, utamanya kaitannya dengan pengelolaan aset yang harus sewa, di mana keuangan kita terbatas. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak dari Bapak. Untuk selanjutnya dari DMH kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Camat. Kegiatan di Kelurahan Tidar Selatan untuk tahun 2021. Prinsipnya dari kami untuk kegiatan terkait dengan sosialisasi pelatihan kami akomodir Bapak. Namun terkait dengan kegiatan untuk belanja modal, utamanya yang terkait dengan di sini ada kendaraan roda 3 dan roda 3. Ini kegiatan ini yang dari Jakarta. Jadi untuk pembelian roda 3 dan ini menu roda 3 tidak ada Pak. Jadi dari kami maupun nanti mungkin untuk roda 3 belum bisa kami mungkin, jadi kami juga dari kelurahan atau kecamatan untuk bisa membantu kami di dalam pembelian roda 3 ini, atau mungkin nanti dari Bapeda, karena nanti terkait aset juga Pak. Kalau pengadanya di kami nanti serah terimanya aset juga sangat rumit, karena
2019 kemarin kita mengadakan gerobak sampah yang rencananya dibagikan ke seluruh kelurahan. Itu ternyata sampai sekarang walaupun barangnya sudah ada dari bulan Oktober, tapi kami belum bisa bagikan karena terkait dengan administrasi aset yang belum serah terima atau tidak ada serah terimanya itu yang masih kita tunggu dan prosesnya ada di BPKN. Selanjutnya untuk PJU secara lokasi mungkin harus kita survei dulu Pak, dan kemungkinan 11 titik ini mungkin belum bisa kita akomodir semuanya karena di tahun ini ada 44 titik perencanaan dan itu 5 titik sudah masuk ke kelurahan Tegal Selatan Pak, di ada 3 atau 4 titik yang di Palu Raja sebelah kanan dari sini arah kanan. Kemarin di dalam daftar kami, bukan staf saya dan cek di kelurahan Tegal Selatan ada 5 titik itu, tapi nanti apakah itu 5 titik itu akan semua kita masukkan ke situ, karena saya juga masih melihat ini apakah nanti memungkinkan karena lokasi-lokasi lain juga masih sangat banyak. Jadi long list kami itu untuk PJU ada sekitar 400 titik di seluruh kota dan 44 titik itu kalau yang long list kami itu masih di jalan lingkungan, padahal yang dari kami untuk 44 titik termasuk yang jalan protokol, jalan praktek, jadi kita dari kami harus nanti skala prioritas harus kita berikan. Selanjutnya untuk limbah tahu, apakah ini lokasinya yang tempat dekat TPS 3R dari situ Pak? Karena kebetulan TPS 3R dari situ juga banyak ada tahun kemarin Discovery kan sudah 4 tahun. Tapi kalau mungkin untuk dari indikator kinerjanya untuk terpelihara TPS 3R nanti mungkin bisa kami sampaikan kepada bidang yang membidangi terkait dengan pemeliharaan TPS 3R kalau nanti dianggarkan apakah nanti bisa diwujudkan. Nanti saya koordinasi kepada bidang. Mungkin demikian dari kami Pak untuk menanggapi terkait dengan usulan dari warga di Kelurahan Selatan ini. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya ada Badan Kesbangpol dan Dinas. Dari kami persilakan. Gak ada. Kepada Disnaker kami persilakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kami akan menanggapi usulan untuk yang diambil di Disnaker, yaitu pelatihan komputer, pelatihan setir, pelatihan menjahit, membuat kue dan latihan reparasi HP. Beberapa pelatihan ini sudah ada di kegiatan Disnaker setingkat kota. Jadi monggo nanti warga pencari kerja yang ada di bidang selatan bisa langsung mendaftar di Disnaker atau di BLK belakang pasar Burkolo. Ada pelatihan untuk komputer ini desain grafis, untuk yang menjahit ada, terus pelatihan membuat kue juga ada, juga pelatihan kecantikan, pelatihan ada montir sepeda motor. Jadi kalau untuk yang pelatihan setir memang tidak ada di Disnaker Pak Lurah, yang adanya nanti montirnya Pak Lurah. Jadi kalau sasaran kita sasaran pencakar, untuk yang setir itu nanti kemungkinan yang daftar banyak yang untuk pribadi nanti Pak. Ya, memang di yang ada malah mungkin di apa namanya dinas pendidikan biasanya di dinas pendidikan yang kami coba. Tapi yang jelas di sana tidak pernah melaksanakan pelatihan untuk setir. Saya kira itu mungkin lah yang bisa kami tanggapi. Untuk yang memang di kegiatan tahun 2020 belum ada, nanti bisa kami usulkan di 2021. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya Dinas Pertanian dan Pangan.
Untuk pertanian ada 3 usulan untuk pelatihan yang pada intinya semuanya untuk pelatihan tanaman hias, karena di poin 1, 2 itu anggrek, yang depan juga anggrek, sehingga semuanya bisa kita akomodir di tahun 2021. Kemudian juga yang sayuran juga mungkin perlu kami tambahkan juga bahwa di tahun ini juga sudah ada untuk pelatihan untuk tanaman hias dan juga untuk sayuran. Namun karena semuanya itu juga untuk kota di Magelang ini jadi untuk 17 kelurahan. Jadi mungkin untuk pembagiannya nanti untuk pembagian bisa dibagi per kelurahan, mungkin bisa masuk di tahun 2020 ini. Mungkin ada pembagian kotanya. Mungkin bisa bagi tahun 2020 untuk mengawali tahun 2021. Begitu juga untuk yang tahun 2021. Jadi memang tidak kita kuotanya tidak kita fokuskan untuk kelurahan, tapi untuk kota Magelang. Begitu yang kami tanggapi dari Dinas Pertanian dan Pengelolaan Kota Magelang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Kemudian kepada DPU kami persilahkan wakil. Terima kasih waktunya. Ini sesuai dari hasil survei kegiatannya bagi disusun. Yang pertama adalah pemeliharaan jalan, itu lanjutan di Jalan Tidak Campur. Yang kedua itu mungkin ada pembentukan itu di Jalan PJKA, di tempatnya itu kalau di kita itu namanya adalah Jalan Tepeng Raya. Mungkin dibetulkan namanya ya di kita di Jalan Tepeng Raya. Selanjutnya drainase atau gorong itu sepanjang Salaan sampai Tidak Campur, yaitu berada di sisi Jalan Tidak Campur masuk di jalan kota. Terus yang selanjutnya itu drainase gorong-gorong Tidak Salaan Tidak Sawi, ini berarti di Jalan Soka ya. Ini mungkin nilainya diperbaiki karena di sini nilainya cuma 594.000, harusnya 594 juta mungkin. Yang selanjutnya lagi ini drainase di Jalan Beringin 8. Ini sebenarnya kalau di data kita ini di Jalan Beringin 8 tidak ada. Ini lokasinya di Jalan Soka juga, masih di luar Jalan Soka sebelah sisi timur. Masih satu jalan dengan yang jalan nomor 2 tadi, satu baris itu dari Jalan Beringin 8. Selanjutnya di yang drainase 3 lokasi ini kemarin belum buat. Ini kita belum menemukan lokasi. Terus peninggian talut R3, R2 itu berarti ada di Jalan 27 dari kelurahan ke arah selatan, sisi selatan kita ini. Data kayaknya sepertinya semua sudah kita masukkan. Nanti dilanjutkan kita lanjutkan semua. Terima kasih semua sudah kita terima. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Demikian dari DPU. Kemudian waktu selanjutnya kami persilakan kepada Bakim untuk menanggapi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berdasarkan dari daftar kegiatan prioritas yang ada di tangan kami, ada beberapa hal yang mungkin perlu kami tanggapi. Yang pertama itu terkait dengan nantinya kegiatan hari ini. Sebagian besar memang sudah bisa nanti diusulkan untuk tingkat selanjutnya untuk tingkat kecamatan. Hanya saja ada beberapa hal. Pertama terkait dengan aset. Kemarin di survei itu ada yang nomor 2, yaitu pavilion
1 senilai 68.400.000 itu masih di aset pribadi. Jadi mungkin mohon kalau memang ini akan diusulkan nantinya dipertajam lagi atau diubah lagi untuk tingkat kecamatan untuk surat dari pemilik aset untuk ketersediaannya untuk dibangun di situ atau dipakai jalannya, karena kemarin aku pas survei itu keberatan. Kemudian yang nomor 4 penutupan saluran pengembangan drainase besi di RT 3 di RW 3 itu tadi mungkin benar ya sudah dimasukkan di kelurahan ya, di 2021 mungkin salah satu saja ya. Jadi mungkin di kelurahan saja ya. Untuk terkait kegiatan-kegiatan yang lain, ini kemarin secara survei memang sudah bisa jelas. Jadi prinsip yang lainnya, yang nomor 1 sampai 13 itu sudah bisa dimasukkan database untuk kegiatan prioritas. Hanya ini nanti yang urutan nomor 1 sampai 5 ini yang nomor 5 terakhir Pak, tutup selokan distribusi jalan ring raya. Raya itu terkait dengan asetnya DPR. Jadi mungkin ini dijadikan kegiatan DPR. Kalau tidak salah ada kegiatan ring raya di RW4. Kemudian untuk yang sanitasi dan sudah mungkin kita di prioritas tidak ada masalah, hanya nanti kita untuk space atau titik lokasinya itu kalau bisa kalau di RW9 seperti terkait dengan tadi dengan aset PTKI, sebaiknya kalau masyarakat yang di luar itu mungkin nanti bisa disalurkan ke pemukiman warga yang di sekitar situ yang mungkin masih di aset lokasi yang lokasinya di luar aset PTKI. Mungkin dari kami dari Kastim sementara namanya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Hakim. Selanjutnya kepada Dinas Perhubungan kami silakan untuk menanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang terhormat. Mohon izin kami dari Dinas Perhubungan izin menyampaikan berkaitan dengan usulan musyawarah yang diambil isu ada 2, yaitu Candi Cebong dan Kota Kecil. Insya Allah untuk permohonan musyawarah ini insya Allah bisa kita akomodir di tahun 2021. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan waktunya kepada DP 4 KB. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja menanggapi kaitannya dengan usulan yang ada di yang usulan ini. Prinsip kami akan menampung, mengakomodir dan akan kita mengawal sebatas kemampuan keuangan daerah. Kita siap mengawal sampai tahun 2021. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini sudah semuanya kepada Bapak Ibu atas nama warga Tegal Selatan. Ini itulah yang bisa ditanggapi oleh OPD-OPD yang ada. Yang belum ditanggapi, kami mohon untuk bisa legowo dulu ya. Karena situasi dan kondisi maupun mungkin bukan bidangnya dan lain sebagainya. Itu kiranya apa mungkin masih ada pertanyaan? Kalau enggak akan saya akhiri sesi tanya jawab ini dan kami atas pemandu sesi tanya jawab ini
kasih. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kementerian Pariwisata kepada Bapak Menteri Wisata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan yang kami hormati para Bapeda dan mewakili, yang kami hormati para kepala OPD yang hadir pada siang hari, yang kami hormati para lurah, segenap unsur LPM, LKM, PKK dan lembaga TPMW serta tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama. Alhamdulillah, siang hari ini kita semua diberikan kenikmatan oleh Allah yang sungguh luar biasa. Kita bisa melaksanakan tahapan perencanaan dari bawah. Dan lain adalah Musrembang, Kelurahan Tidar Selatan. Ini hari ketiga kami melaksanakan kegiatan Musrembang di kecamatan. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu kami ucapkan terima kasih pada Pak Lurah sudah menggarakan dengan baik persiapannya sampai dengan akhir penyelenggaraan, dan juga atur pada para OPD yang menanggapi berbagai saran masukan usulan dari ibu bapak yang ada di Tidar Selatan. Selanjutnya tadi disinggung oleh Pak LPM itu sebagai mitra lembaga masyarakat yang mewangi pemerintah kelurahan untuk salah satunya di dalam rencana sampai nanti dengan pengawalan di pemerintahan dan intinya itu. Kalau di Tidar Selatan ini saya yakinnya LPM-nya di Tidar Selatan ini gimana lagi tahun 2019 itu kemarin juara DPD RM tingkat provinsi nomor 1 dari UB, apalagi kemudian juara 3 lomba kelurahan. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk semangat. Ini prestasi yang kelurahan-kelurahan yang lain. Untuk itu kami tetap dijaga. Nanti bersama-sama LPM tadi yang sudah menyampaikan permasalahan-permasalahan utama, ada yang sudah ditanggapi, ada yang belum. Tadi yang sudah ditanggapi terkait dengan masalah aset, itu ternyata tidak hanya masalah di kita saja, tapi sudah menasional. Kemudian tadi juga ada di wilayah perbatasan, tadi masalah saluran ternyata sudah masuk dalam usulan Musrembang. Kita tinggal ulang. Ada dua lagi yang memang nanti kami mohon perhatian, dan pembinaan parkir yang ada di samping Artos, jalan samping Artos, sama pembinaan dan mungkin terkait dengan PKL. Baik tadi di sekitar ya di semua jalan yang memang tidak untuk peruntukannya, apakah itu nanti dari Sampol ataupun dari Seperindah terkait dengan pembinaan pengembangan PKL maupun penertibannya. Tentunya saran masukan ini tentunya bukan saran masukan yang biasa, tapi luar biasa, karena Bapak Ketua RW atau masyarakat memenuhi targetnya. Sebenarnya kan ini kita membantu OPD untuk memenuhi target yang ada di masing-masing RPJM-nya. Biasanya kalau di OPD kan ada untuk pemenuhan jalan berapa meter dari kita bantu salah ini. Kita kait dengan hal lain,
saya yakin Bapak Ibu sekarang juga sudah paham proses musrenbang ini. Nanti endingnya itu pasti ada yang diterima, ada yang sebagian diterima, bahkan belas orang itu kan sudah umum, rahasia umum. Apalagi nanti kalau Pak Lurah ini sudah ada berita dari Bapeda, ada pemotongan anggaran, nah di situ nanti mumpet lagi itu Pak Lurah, nanti pasti sama Pak LPM merebutkan lagi, nanti kira-kira malah yang akan diprioritaskan lagi. Tapi ini hal yang wajar, jangan berpikir ini sesuatu yang sangat istilahnya mengerikan, tidak, tapi ini hal yang wajar karena ini proses perencanaan. Namanya rencana itu kan nanti bisa sesuai dengan realisasinya, atau bisa berkurang, bisa bertambah. Harapan kami bisa bertambah. Nah, caranya bagaimana bertambah? Ya anggaran Pemkot itu bisa bertambah. Salah satunya dengan inovasi-inovasi yang ada di masing-masing kelurahan. Nah, mohon nanti Bapak-bapak sekalian, inovasinya apa? Karena inovasi yang ada di kelurahan itu bisa membantu inovasi tingkat kota. Nah, nanti tingkat kota juara, inovasi tingkat misalnya di Bagian se-Indonesia nomor 1 dapat insentif, anggaran insentif. Nah, itu tentunya kan bisa menambah anggaran yang memang itu salah satunya. Kami mohon mari kita bersama-sama untuk membangun kelurahan kita di Selatan yang tercinta ini. Dan insya Allah lanjutan dari musrenbang ini nanti akan dilanjutkan di musrenbang tingkat kecamatan, karena di tingkat kelurahan sudah selesai di Bapak Ibu, sudah selesai. Nanti dengan perbaikan administrasi tadi disesuaikan saran masukan dari OPD, disesuaikan. Kemudian nanti tanggal 5 Februari akan kita laksanakan musrenbang di tingkat kecamatan. Dan di sana nanti tidak mungkin kami kantori Bapak sekalian datang semua, tidak, akan ada delegasi. Dan nanti kami mau titip Pak Lurah, karena nanti kalau ada surat dari kelurahan kecamatan pengiriman berapa delegasi, ya bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Jadi, siapa saja dari delegasi yang bisa menyampaikan saran masukannya untuk penyusunan DSP di musrenbangnya. Insya Allah nanti musrenbang kita akan laksanakan di kecamatan tanggal 12 Februari. Insya Allah itu nanti juga ada delegasi. Kalau dalam jumlahnya itu hanya 3 sampai 5. Di delegasi biasanya nanti ada Pak Lurah, ada siapapun. Oh. Dan nanti kami juga akan mengundang unsur di luar kelurahan. Jadi nanti bisa kami mengundang dari kelompok kampung-kampung tematik, bisa saja nanti kami hadirkan. Pasca dari kampung organik bisa saja kami hadirkan, atau dari forum anak camatan kelurahan bisa hadirkan. Kemudian dari kelompok tani bisa kita hadirkan. Jadi nanti semuanya kolaborasi jadi satu, menyampaikan saran masukannya kepada OPD yang ada pada saat itu. Dan insya Allah nanti juga sebelum proses musrenbang, insya Allah nanti tanggal 29 atau 30 kita akan melanjutkan kegiatan musrenbang anak. Jadi musrenbang anak ini salah satu terobosan kita di Kecamatan Selatan. Tahun kemarin sudah kita laksanakan 1 kali. Alhamdulillah ide dari anak-anak itu sungguh luar biasa. Di sini belum terlalu termunculkan, tapi nanti kalau sudah kita laksanakan musrenbang anak itu ada saja usulnya. Kemarin ada usul yang, wah Pak, saya kalau musim tawuran itu berangkat sekolah berhenti. Nah, itu kan salah satu hal yang kalau kita lindungi, karena kita di kota lain anak misalnya. Nah, hal-hal demikian itu nanti akan kita atur, kita fokuskan di pramusrenbang dan musrenbang di kecamatan. Prinsip kami terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir. Jangan patah semangat mengusulkan, tetap semangat. Kalau tidak hanya merentas ya diusulkan itu gini. Dan nanti mohon dari kelurahan juga mencatat itu. Jadi
daftar usulan-usulan yang memang sudah lama dan memang karena bisa dilaksanakan ataupun karena kondisi yang memang bisa diadu ya nanti bisa disampaikan pada saat di kecamatan atau di forum yang lain. Jadi saya kira itu matur Pak RTN, Pak Lurah, Pak Perda, Pak Kepala BD, Bapak Ibu sekalian atas atensinya. Terima kasih. Aplaus untuk kita semua. Kami akhiri di balik daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kami bacakan berita acara hasil kesepakatan Muslimat KPD Kecamatan tahun 2021 di Kelurahan Kedara Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang tahun 2020. Berita acara hasil kesepakatan Muslimat KPD Kota Magelang tahun 2021 di Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang tahun 2020. Pada hari ini, Rabu, tanggal 22 bulan Januari tahun 2020, bertempat di Kelurahan Tidar Selatan, telah diselenggarakan Muslimat KPD Kota Magelang tahun 2021 di kelurahan yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam lampiran 1 berita acara ini. Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan 1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh Lurah Tidar Selatan, Kepala Bapeda Kota Magelang, masukan-masukan pokok pikiran dari Dewan dan Camat Magelang Selatan pada acara pembukaan Muslimat Kelurahan Tidar Selatan. 2. Penyajian materi lainnya. Penyajian materi realisasi pembangunan fisik tahun 2019 oleh Rahman Esmos sebagai Lurah Tidar Selatan. Penyajian paparan pelaksanaan pembangunan fisik tahun 2020 oleh Rahmat Sarjana Surar sebagai Lurah Tidar Selatan. Penyajian rencana kegiatan pelaksanaan Muslimat KPD tahun 2021 oleh Rahmat Sarjana Sosial sebagai Lurah Tidar Selatan. 3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Muslimat Kelurahan terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan diskusi Muslimat Kelurahan. Maka pada hari dan tanggal Rabu 22 Januari 2020 pukul 1
11.54 waktu Indonesia bagian Barat. Tempat Aula Kelurahan Tiga Selatan, Musliman Kelurahan Tiga Selatan tahun 2021 menyepakati kesatu, kegiatan prioritas, target dan kebutuhan pendanaan dalam daftar prioritas Kelurahan Tiga Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang tahun 2021 yang akan dilaksanakan sendiri oleh kelurahan yang digunakan sebagai bahan penyusunan renja OPD Kelurahan tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 berita acara ini. Kedua, kegiatan prioritas, target dan kebutuhan pendanaan dalam daftar prioritas Kelurahan Tiga Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang tahun 2021 yang akan dilaksanakan melalui alokasi dana kelurahan secara swadaya masyarakat maupun melalui pendanaan lainnya P2 KPKP ataupun RPLP sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 berita acara ini. Ketiga, kegiatan prioritas, target dan kebutuhan pendanaan dalam daftar prioritas Kelurahan Tiga Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang tahun 2021 yang akan diusulkan ke Musrembang RKPD Kota Magelang tahun 2021 di kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kota Magelang dan atau APBD Provinsi sebagai bahan penyusunan renja OPD terkait tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 berita acara ini. Tempat usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan EKPD Kota Magelang tahun 2021 beserta alasan penolakannya sebagaimana tercantum dalam lampiran 5 berita acara ini. Kelima, usulan program dan kegiatan yang menjadi proyeksi langlis untuk dilaksanakan pada tahun 2022. Keenam, hasil kesepakatan Musrembang Kelurahan Tiga Selatan Kota Magelang 2021 dan daftar lanjut peserta Musrembang sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini. Ketujuh, berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan EKPD Kota Magelang tahun 2021. Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Magelang 22 Januari 2020, pimpinan sidang tertanda Lurah Tiga Selatan Rahmat Esos penata tinggal. Demikian berita acara kesempatan kami bacakan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kepada mohon
Hadirin disilakan duduk kembali. Kepada